Baik. Ada beberapa kaidah yang berlaku pada sesuatu yang belum jelas untuk dipastikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang paham, yang mengerti jika kita tidak mengetahui persoalan yang dimaksudkan. Baik, apa yang pertama kita lakukan kalau kita ragu? Ya. Ragu, kaidah ushul fikih mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyaqqi. Keyakinan nggak boleh digugurkan dengan keraguan. Maksudnya kalau kita sedang ragu, pastikan sampai kita yakin. Caranya bagaimana? Tanya. Kita bisa tanyakan atau kita cari misalkan keterangannya. Ini benar halal atau tidak? Ibu masuk ke satu tempat, ada label ya, MUI-nya misalkan, MUI-nya di situ ini halal, tapi kita ragu benar nggak nih, gitu kan? Ibu bisa bertanya dan bukan aib ketika bertanya. Bukan aib, bertanya kebaikan itu bukan aib. Pak, mohon maaf, ini ada label MUI-nya halal, benar nggak halal? Iya Bu, halal insya Allah. Benar tempatnya baik, benar. Kami saat makan diajak sama teman-teman ke satu tempat, ada isu. Ya, ini haram loh, gitu kan? Nggak bagus. Isu itu kan nggak boleh langsung diambil. Harus dicek dulu, dicek dulu. Kita lihat label MUI-nya, kita datang ke situ, kita tanya dan mereka senang menjawabnya. Ya, senang. Pak, ini benar nggak halal? Halal Pak. Kalau mau lihat silahkan ke belakang dapur kami macam-macam dan sebagainya. Insya Allah kami pastikan halal Pak. Kita makan nikmat, nah itu bukan aib. Ingat, setiap setan itu akan membuat kita ragu saat ingin melakukan kebaikan. Dibikin ragu tuh. Jangankan makan makanan, ibu mau sholat aja dibilang ragu. Kamu punya wudhu nggak? Hati-hati. Saat sedang sholat nggak dibiarkan juga. Awas berapa rakaat sekarang. Macam-macam gitu. Itu selalu ada. Abu Daud nomor hadis 666. Ada setan khusus yang menggoda orang sholat Bu, namanya Khanzab. Di ibu begitu mau sholat, idza udzina, saat adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Maka setan ini akan lari meninggalkan orang itu sampai terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, ibu sedang main ke mall dengan teman, adzan berkumandang, itu teman bisa mengatakan walaupun non muslim, "Jeng, sudah adzan apa enggak sholat dulu?" Setan lari. Tapi faidza thuwiba, kalau adzan sudah selesai, fa'ada, dia akan balik lagi. Jangan heran orang Islami bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan, belum qomat." Balik lagi. Hatta idza uqimat, sampai ketika iqamat dikumandangkan, dia bertakbir. Ini perhatikan ya, ini kalimat yang penting. Sampai ketika bertakbir, kata Nabi, fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Setan ini akan membisikkan pada jiwanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda belum takbir begini, itu biasa saja, tapi setelah bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, tiba-tiba penuh dengan ingatan. Itu kalau Nabi tidak mengatakan siapa orangnya, artinya semua orang akan mengalaminya. Semua orang, ya. Bahkan ada yang kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada loh kata Nabi yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Baik ya. Jadi ibu cek ya, ibu tanyakan. Kalau sudah dipastikan, alhamdulillah sudah selesai hukumnya. Ya, kalau kita misalnya masih ragu, tinggalkan, selesai. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang membuat kita ragu, cari yang lebih lain, yang lebih yakin. Ibu sekalian, ayat tentang makanan haram di Quran itu ada 5. Ada 5 ayat tentang makanan haram. Larangan memilih pemimpin non-muslim ada 15 ayat. Misal gitu ya. Saya sering ditanya gitu kan. Saya suka aneh nih ya. Orang misalnya meninggalkan makanan haram gak mikir lagi. Haram nih gitu ya. Pada yang 5 ayat dia gak berpikir. Pada yang 15 ayat kenapa masih pada mikir? Ya. Pada yang 5 ayat dia gak mikir. Pada yang 15 ayat kenapa masih pada diskusi? Selesai ayatnya gitu kan. Tapi saya tidak bicara politik ya. Ini hanya menerangkan ayat saja ya. Jadi mohon jangan diartikan berlebihan. Ya. Saya tidak ada kaitan dengan itu dan tidak ada hubungan dengan macam-macam.